Sekarang berita yang kedua. Coba Pal, bacain Pal. Butuh 46 tahun, pasangan ini baru terima foto pernikahan padahal sudah cerai. Waduh. Gokil. Seperti biasa kita mencerna dari headline-nya aja dulu. Seperti 46 netizen yang tahun. budiman, kita harus baca dari headline-nya, menelan mentah-mentah. Langsung komen. Berarti Kebayang ini gak lu fotografernya gimana? iya ya, alamak, dia mungkin kabur kali ya, apa gimana ya? Ini cabi-cabian 2 kali lahir baru ini 46 tahun fotonya baru jadi. Baru jadi. Gimana ceritanya Pak? Orangnya dan lebih epicnya lagi, kliennya sudah cerai. Aduh, saya pernah lagi Pak. Saya pernah lagi. Apa tuh? Gue pernah waktu itu waktu masih di kampung. Oh di kampung. Tapi gimana? Cuman nggak lama, Nggak fotonya 2 minggu Oh 2 kelar. minggu. Terus? Pas gua kasih, waduh sudah cerai Pak. Waduh. Tapi ini 46 tahun. Oke, sekarang kita baca beritanya. Langsung ya. Normalnya tak butuh waktu udah. lama bagi pasangan. Oh, itu bridging aja. Berita. Melas- Enggak, kejadiannya udah lama. Udah Cuman lama, beritanya cuma beritanya baru naik. Dan melansir Fox News, pasangan bernama Joanne Markham dan Adrian Hudson tersebut menikah pada tahun 1975 silam. Saat itu Joanne and Adrian menyewa jasa fotografer John Nihil. Aduh, makanya Emang 46 namanya tahun. aja Nihil, namanya aja nih. Emang dari nama adalah doa. Saat itu pasangan ini sempat melihat hasil foto mereka setelah upacara pernikahan selesai, namun keduanya meminta agar si fotografer mencetak foto Lebih dulu. Sayangnya fotografer John Nihil tidak pernah menghubungi mereka lagi. Seiring berjalannya waktu, Joanna and Adrian bahkan lupa soal foto pernikahannya. Sampai lupa. Nggak tahu, berarti 1975 mau diposting di mana ya selain dinikmatin? Kayaknya Instagram masih koran kayaknya. Instagramnya masih hitam putih. Iya. Berarti ini pakai kamera analog pasti karena Pastilah, masih tahun 1975. 1975. Oke juga 1975 ada tim dokumentasinya juga udah mantep banget 1975. Jadi dikasih makan gak ya? Enggak, masalahnya kalau sampai dia nggak dikasih makan nih, udah nyetaknya 46 tahun. Pas itu udah 46 tahun nggak dicetak, tapi di-delete. Waduh, nggak bisa di-delete Pak. Oh, iya. Dibuang kalau dulu Pak. Iya, dibuang, Dipakai dibakar. Iya. Rupanya si fotografer meninggal dunia. Wah. Innalillahi. Jadi turut berduka cita Buat untuk fotografer fotografer si Johnny Hill. Johnny Hill, maaf Semoga, tadi namanya. Waduh. Kita sebut nih Hill. Dah. Jadi dia meninggal dunia di usia 75 lah. Berarti dia motret udah tua dong. Meninggal di usia 75. 75. Enggak kan 1975. Setelah Oh, 46 tahun dari acara Februari nikah itu. lalu, iya. Dia Februari lalu di usia setelah 75 setelah meninggal keponakannya bertugas membereskan barang-barang. Saat itulah Will Stephenson menemukan foto pernikahan John dan Adrian. Oh, tapi keren juga ya dari cerita ini. Iya, foto tersebut. Jadi penahannya lagi beres-beres nih. Karena si Udah meninggal, Nihilnya biasa. meninggal. Bang Nihil meninggal. Bang Nihil, Mas Nihil Semoga ya. diterima di sisi Apa Tuhan. Tuhan ya, pokoknya itulah. Terus penahannya beres-beresin rumah, begitu ketemu tuh si mungkin filmnya atau apa gitu. Iya. Kalau sekarang filenya mungkin ya. Mhm. Terus ketemu si foto pernikahan itu pas dia meninggal. Jadi dia meninggal itu 46 tahun setelah mereka menikah. Nah, foto tersebut bahkan sudah dimasukkan ke album. Oh, udah dicetak. Oh, udah jadi cuy. Oh ini. Masih ini. dalam kondisi baik. Wih, Oh ini. keren. Oh. Mantep. Ini apa? Editan retronya dapat banget ya. Dapet, karena emang dia dulu Pak Oh, emang iya. dulu nggak pakai preset ini. Nggak pakai Nggak pakai preset. preset gratis ini. Jadi album dalam masih kondisi baik. Ini menakjubkan. Foto itu terlihat belum pernah disentuh sejak hari dimasukkan ke dalam album. Berarti dia udah nyetak. Udah nyetak. Tapi 46 tahun ya. Lupa kali Pak. Kan lama banget Udah itu. udah sebenarnya. itu mungkin nggak di japri.
Iya, waduh. Bang lari Nihil. jauh. Nggak ngirim surat Merpati dia, mungkin Iya. Merpatinya lari Bang kali ya. Nihil, foto gue udah jadi belum? Iya. Nggak dijapri. Gitu Oke. terus Oh ya, ini beritanya dari suara.com. suara.com. Nanti ini bakal gua tampilin foto-fotonya. Masih bagus sih karena emang nggak pernah diambil sama orangnya, masih kesimpan. Setelah 46 tahun berlalu, album foto tersebut akhirnya kembali ke Joan dan Adrian. Sayangnya pasangan ini telah bercerai. Waduh. Meski begitu, baik John dan Joanna bacanya gimana sih? Joanna dan Adrian tidak menikah lagi serta masih berteman. Baik keduanya juga senang bisa melihat foto pernikahan mereka lagi. CLBK dong. Waduh, bisa rujuk nih. Iya. Buat Mbak Joanna dan Adrian, semoga bisa merujuk lagi. Semoga Mbak Joanna menonton setelah sekian lama adalah kejutan menyenangkan. Ternyata di sana masih senang ya. Masih senang walaupun Di sini sudah berpisah. 2 minggu udah nggak seneng. Klien di sana 46 tahun pas fotonya ketemu senang ya. Waduh. Itu Beda ya. berarti culture-nya memang beda. Culture sekali, memang Pak. beda. Mungkin karena dia udah tahu meninggal. Iya. senang. Jadi nilai Berapa persen nilai nilai historinya lebih dalam lagi dalam, ya, karena mereka udah bercerai. sosok fotografernya juga sudah nggak ada. Dan kenang-kenangan terakhir si fotografernya albumnya mereka yang ditemuin sama si ponaan. Joanna juga menunjukkan foto pernikahan lama tersebut kepada anak dan cucunya. Udah ada cucu Nah, anjing. ini pentingnya dokumentasi wedding Nah. tuh sebenarnya nggak cuma sehari 2 hari lu posting. Nah, ini kayak gini akhirnya Joanna juga menunjukkan foto pernikahan lama tersebut kepada anak dan cucunya. Nah, tuh kan gimana rasanya setelah berpuluh-puluh tahun. Apa namanya? Karya tersebut masih bisa dinikmatin lagi. Wah, ini sebuah edukasi lagi nih. Dan emang kalau menurut gua ya dokumentasi wedding itu paling penting di unsur paling penting di dalam pernikahan. Bukannya menyampingkan Iya. semuanya, maksudnya dokumentasi wedding itu harus dipertimbangkan kembali. Iya. Selain dekorasi, Iya, benar. gaun. Yang lain bagus-bagus juga. Itu juga Kalau sebenarnya nggak itu ada bagus dekor tuh. juga fotonya Foto juga juga jelek. biasa aja, fotonya juga jelek. Lagi ada temen. Nah, kayak gitu sih beritanya. Jadi 46 tahun fotonya belum dikasih itu karena emang udah meninggal ya. Tapi 46 tahun sih udah nggak usah dibahas ya. Bukan urusan kita. Tapi yang kerennya ini, Pal. Joanna juga menunjukkan foto pernikahan lama tersebut kepada anak dan cucu. Itu jadi momen yang Itu. moodnya itu pasti wah ini foto mama ini gitu. Siapa? Sama cucunya ya? Ini foto nenek nih. Waduh, siapa dulu dong fotografernya? Iya. Si Bodinya juga bagus. gitu, Fotografer bodinya juga bagus. body kamera. Oh iya, body kamera. Oke, next kita bahas berita apa lagi nih, Pal? Soal wedding, soal kejadian-kejadian seputar dokumentasi wedding. Masih banyak, Sebenarnya masih banyak banget lagi. Ini kalau kita buat kontennya bisa 60 hari durasinya. 46 tahun. Oke, next. Next, Ke kita berita berita selanjutnya. selanjutnya soal wedding. Jadi kali ini segmen wedding Fitgram react terhadap isu dokumentasi wedding atau berita wedding. Oke, Pak, lanjut berita ketiga soal Berita wedding. ketiga. Nah, kali ini kayaknya di Indonesia nih, Pak. Nah, ini baru di Indonesia dan dan viral di TikTok. masih baru banget, ini masih fresh, masih panas, yaitu 10 Oktober 2021 kemarin. Silakan, Pak, dilanjutkan. Dari headline-nya kita lihat aja foto pernikahan gagal estetik, viral curhat pengantin salah pilih fotografer. Oke, kembali lagi kita buat menelan mentah-mentah headline. Headline dulu. Kita nelan mentah-mentah headline dulu. Gimana sih kita baca headline tuh? Wah, Jadi gimana? Kebayang nggak lu, Pal? Foto pernikahan gagal estetik, viral curhat pengantin salah pilih. Nah, kalau dari gue sih standar estetik orang tuh beda-beda. Beda-beda, dan estetik itu banyak unsurnya, nggak harus Baru- editannya bagus. Editannya bagus. Waduh.
Masih lucu untungnya. Jadi gitu, estetik itu beda-beda. Ada dari misalnya foto estetik orang si klien A bilang, oh foto estetik itu yang ngeblur gitu, yang apa soft gitu. Ada yang bilang foto ngeblur udah nggak estetik. Beda. Oke, sekarang kita lanjut isi beritanya, Pak. Nah, langsung ke beritanya. Hal Inilah yang dialami seorang pengantin yang berbagi kisahnya di TikTok. Lagi-lagi ya di TikTok ya, emang TikTok ini. Dan menjadi viral. Dia terkejut ketika melihat hasil foto pernikahannya. Kisah tersebut dibagikan oleh akun TikTok. Nah, udahlah ya. Dalam video yang diunggah, dia memperlihatkan hasil foto pernikahannya yang hasilnya disebutnya tidak estetik. Estetik nih estetik banget ya. Karena kita baca dari caption si yang berbagi cerita di TikTok, katanya please foto nikahan gak ada yang estetik sama sekali. Balik lagi ya, Pak. Balik lagi. Estetik ini jadi beban ya di kayak kita kayak kreator gini, kalau lu videografer, fotografer. Karena kata estetik ini emang umum banget gitu, luas dan luas. Iya. Kayak kata sukses itu apa sih? Sukses itu apa ya, gitu? Gak ada patokannya. Gak ada patokan. Tingkat dan estetik orang beda-beda. Itu yang gini, kita dari perspektif kita ya, Pak. Mungkin kalau kalau kita sebagai klien, kita seharusnya mungkin ngasih referensi ya, Pak. Maksudnya kita buat ngasih tahu nih estetik menurut kita kayak gini, mungkin fotografer nanti bisa menyesuaikan. Iya, dan mungkin dari si klien, kalau misalnya gua dari sisi kliennya harus komunikasi sih, paling penting itu di pokoknya wedding fotografi. Jangan ketemu pas hari H. Oh iya. Atau komunikasi pas hari H. Karena hari H pasti banyak trouble-nya, enggak cuma di dokumentasi, ribet pokoknya. Detail paketnya harus emang detail. Oke, kita lanjut, Pak. Oke, kita lihat videonya dulu bentar ya. Nangis salah pilih fotografer. Hasilnya kayak gini. Jadi estetik itu apa? Hingga kini video viral tersebut sudah mendapatkan lebih dari 1,5 juta views dan mendapat 80.000 likes dan 1.888 komentar. Warganet ada yang mengatakan jika foto tersebut seperti diambil dari smartphone, ada juga netizen yang curhat pengalaman serupa. Kayaknya ini komentar-komentarnya kayaknya pakai handphone fotonya, terus berasa pakai handphone katanya, padahal make upnya bagus banget. Kayak ini jadi kayak kolom curhat soal orang-orang yang dan orang-orang yang kejadian serupa juga keangkat di komentar juga. Jadi pada ikut komen kalau ini pernah nih sama nih kayak gini gitu. Pasti di situ kepancing tuh, udah spill vendornya gini. Bahaya kan? Paling bener sih dikomunikasikan dulu sebelum hari H. Itu udah paling bener, pengennya kayak gimana. Jadi mungkin si fotografernya mungkin kalau emang ditanyain ke fotografernya bisa bikin kayak gini, ternyata fotografernya nggak nyanggupin atau gimana, ya kita masih bisa ada pilihan lain kan. Jangan tahu-tahu pas hari H udah jadi terus komplain karena kurang komunikasi. Sebagai klien kita memposisikan sebagai klien nggak komunikasi dulu sama fotografernya. Gitu. Dan coba lihat berita di bawah lagi, apakah ada klarifikasi dari jadi ini Pak curhat-curhatnya. Curhat orang-orang komen kan. Ini beritanya dari wallipop.theting.com. Wallipop sudah menghubungi Rizkyani Fuji, jadi si kliennya ya, yang mengunggah video tersebut di akun TikToknya. Ia mengatakan acara pernikahan pada 1 Agustus 2021 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Rizkyani pun menceritakan kisah di balik video TikToknya tersebut. Waktu itu aku sudah cari-cari fotografer yang sesuai dengan diinginkan. Dia udah nyari-nyari ternyata. Tapi kebetulan pada bulan-bulan tersebut fotografer sudah pada full booking. Karena banyak Agustus.
Agustus. Iya, kita kosong ya. Kenapa nggak ngorder kita aja, Mbak? Aduh, kita kosong di sini. Belum tentu estetik juga. Iya, malah lebih hancur kayaknya. Oke, waktu itu aku sudah cari fotografer. Oh, ternyata emang dia udah nyari gitu. nyari. Tapi kebetulan mungkin di Tasik ya, lagi rame gitu ya. Nggak ada corona kali di sana ya. udah dangdutan kayak. Iya. Tapi kebetulan pada bulan-bulan tersebut fotografer sudah pada full booking karena banyak juga yang mengadakan acara pernikahan, kata Rizkyani, kata si kliennya. Rizkyani kemudian memutuskan memakai jasa fotografer dari vendor wedding organizer-nya, rekanan berarti. Jadi dia seorang fotografer, wedding organizer-nya bikin WO-nya bikin paket, paket udah sama fotografernya. Oh, Gitu. iya, jadi karena waktunya udah mepet karena banyak yang full dan dia bilang ia pun mengaku tidak sempat melihat terlebih dahulu karya foto dari vendor tersebut. Sempat enggak, udah mepet nih acaranya nih. Udah mepet. Iya. Tetap komunikasi menurut mau semepet-mepetnya. Si klien harus ini kayaknya kayak gini. Ya mungkin kita juga nggak tahu sih. Pokoknya ya buat biar nggak kejadian lagi ya gitulah. Kalau bisa jauh-jauh hari lagi buat nyari vendor dokumentasi wedding. Biar. Apakah si kliennya lagi tidur terus aku mau nikah besok? Udah langsung gitu, nggak usah nyari-nyari, gitu kan? Apakah aku harus nikah besok pagi? Iya, jadi nggak sempet lihat. Tapi kita nggak tahu juga ya ceritanya kayak gimana. Pokoknya, yang penting itu dokumentasi itu harus sangat dipertimbangkan. Dan kalau bisa dari jauh-jauh hari lagi biar nggak kejadian full booking lagi fotografer yang diinginkan gitu. Dan komunikasinya bisa lebih luas lagi karena bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Salahnya di sini karena aku nggak lihat dulu hasil foto fotografer tersebut. Aku dikasih file sebulan kemudian dan sudah dicetak juga di album. Jadi nggak tahu sama sekali hasil fotonya gimana, ujar Rizkyani. Rizkyani itu si klien atau pengantin wanitanya. Pak, lanjut Pak. Wanita 24 tahun itu mengatakan ketika dilihat hasil foto sang fotografer tidak sesuai dengan seleranya. Kok gitu nada gue ya? Aku nggak menyalahkan fotografer atau siapa-siapa karena ini kesalahan aku yang nggak lihat hasilnya dahulu. Nah berarti emang kliennya udah mengakui. Mbaknya emang pertama emang nggak nyalahin siapa-siapa. Dan kedua mungkin makna estetik antara si fotografer dan beda, si kliennya berbeda. Mungkin kalau kata si fotografernya itu ini estetik, cuma ya balik lagi sih komunikasi harus diutamakan. Gue sempat baca ada yang komen kata dia ini foto yang kedua kayak lagi selfie. Kocak ya yang ini ya. Iya kayak lagi selfie nih gitu. Tadinya kan gue mau bikin konten nih, cuma nggak tahu sih ini yang di share cuma 2 foto ada 3 sebenarnya di video. Jadi gitu. Ya intinya komunikasi itu harus penting ke dua belah pihak antara calon pengantin dan fotografer atau mungkin si WO-nya juga. Ini peran WO juga karena si fotografer kan satu paket tuh sama si WO-nya. Jadi ya harus komunikasi ke WO-nya juga. Menyalahkan tapi ini kita harus benar-benar komunikasi karena momen pernikahan itu yang benar-benar sekali seumur hidup. Kan lu nikah berapa kali? Dokumentasi benar-benar harus dipertimbangkan. Gitu. Semua. Kalau misalnya dekor kan udah kelihatan, mungkin dia pernah ikut di wedding siapa, oh ini dekornya bagus. Kalau foto kan emang kita hasilnya digital, jadi cuma di kamera gitu. Oke. Segitu dulu mungkin videonya. Gitu aja ya, nggak ada opening closing yang gimana. Pokoknya seru-seruan aja. Jangan lupa subscribe dong. Jangan lupa subscribe, yang pengen subscribe ya pokoknya itulah, like kayak orang-orang, komen, like, share anjay. Kayak yang YouTuber yang iya aja. Iya. Jangan lupa tonton di HP kalian, laptop kalian, semuanya deh. Ya bisa di-sharing buat siapa tahu ada yang bisa dipelajarin dari cuap-cuap kita ini dari berita-berita tadi. Berita-berita tadi ada yang bisa diambil. Iya, berita negatifnya. Yaudah sekian aja, sampai jumpa di konten berikutnya.